Panik, kaya yang jalmi gaya nu eta panik diwati kana istighfar we. Muntang-muntang ka pangeran we nu. Tos kitu mah kitu sadayana ge jalmi. Sadayana ge muntang na diwati ka pangeran we tos kitu mah gitu. Badan kisang letik kalau eta ka kebulan ku lebu gitu janten teu aya we rupi teh peuting rambut ge janten bodas we sadayana ku ieu da ku teu ku lebu atuh mapah da teu katingali deui jalan teu katingali jalan gitu. Bencana dahsyat itu hingga kini masih terekam jelas dalam benak banyak orang. Pada 5 April 1982, Gunung Galunggung meletus, memuntahkan lahar panas disertai dentuman dan cahaya kilat yang mengerikan. Di satu waktu, abu vulkanik mengudara dengan ketinggian lebih dari 30 km. Bukan hanya warga Tasikmalaya dan daerah-daerah lain di Jawa Barat, mereka yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya pun terkena dampaknya. Bencana tersebut berlangsung selama 9 bulan, tepatnya hingga 8 Januari 1983. Akibat musibah berkepanjangan itu, Tasikmalaya menjelma layaknya kota mati. Rutinitas harian mendadak terhenti. Perkantoran, sekolah, hingga pusat-pusat perdagangan terpaksa tutup dan puluhan ribu orang mengungsi. AA, warga yang tinggal di dekat Gunung Galunggung, masih mengingat detail setiap kejadian saat terjadi letusan. Saking mengerikannya bencana tersebut, ia yang waktu itu berusia 30 tahun sudah pasrah dan dalam benaknya terlintas pikiran bahwa umurnya takkan panjang. Ada hari tamu sudah tos teu ngarepkeun sadayana ge ningali situasi kitu. Ayeuna sapertos jagat goyang. Ayeuna sapertos di luar ngaguru ku sora gunung gitu. Nyetak teu ngarepkeun iwati istighfar we. Muntang-muntang ka pangeran kana ngadama gitu. Teu ngarepkeun. Mun teu ngarepkeun duwi ka Penyang Yuswa gitu. Ku sareat mah gitu. Ku paniknya tuh jalmi waktu istighfar sadayana. Sebelum Galunggung memuntahkan lahar panasnya, area di bawah gunung memperlihatkan aktivitas berbeda. Air di kolam-kolam sering bergelombang dan pepohonan di sekitar kubah lava tampak menguning kering. Edi Ruhaedi, pengamat Gunung Api Galunggung, memaparkan kronologi erupsi Gunung Galunggung dari masih berupa kubah lava sampai meletus dan memuntahkan material perut bumi. Ia menunjukkan gambar langka berupa kubah lava yang terbentuk setelah letusan Gunung Galunggung pada 1918
Kubah lava itu disebut juga Gunung Jadi. Dengan adanya aktivitas vulkanik yang tinggi, yang otomatis makin lama makin membesar. Nah, ini gambar disebutnya itu kubah lava. Ini karena ada aktivitas vulkanik yang naik ke permukaan Gunung Galunggung. Nah, sesudah ini dengan frekuensi vulkaniknya yang tinggi, otomatis pecahlah, istilahnya meletuslah Gunung Galunggung. Nah, ini salah satu gambar meletus Gunung Galunggung pada tahun 1982. Dan ini dari dampak tadi yang erupsi Gunung Galunggung yang terjadi, diambil lebih dekat gitu, karena ini masih proses dalam masa erupsi. Nah, setelah erupsi bisa diambil, bisa dilihat produk yang dikeluarkan juga bisa kelihatan, mungkin dari gambaran ini ya, seperti inilah dampak erupsinya Gunung Galunggung itu. Nah, ini diambil ketika sore hari, dan yang ini ketika malam hari. Nah, tahun 1982 ini Gunung Galunggung kan erupsi cukup lumayan dahsyat ya. Bisa dilihat dari kolom abunya juga. Terus dari produk erupsinya Gunung Galunggung itu sendiri seperti ini, bisa meluluh lantahkan pemukiman penduduk yang ada di wilayah ini, Sinagar ini. Nah, termasuk ini juga sampai rumah akibat dari erupsi Gunung Galunggung itu sendiri. Bencana yang terjadi pada 40 tahun silam itu masih menyisakan beragam cerita yang menggambarkan kegetirannya. Bukan hanya dirasakan warga Tasikmalaya dan sekitarnya, tapi juga sampai ke daerah lain yang jaraknya terbilang jauh, seperti Sukabumi, Bogor, dan Jakarta. Abu vulkanik dari letusan Gunung Galunggung membuat banyak wilayah menjadi gelap. Atap-atap rumah dipenuhi abu. Jarak pandang pun sangat terbatas, hingga orang-orang jadi susah saling mengenali. Tidak garinya ya teka tingali jalmi teh. Namun eta teh tati didinya tidak garinya. Tapi lamun jeung pamajikan pahili. Lamun teu papuntang-puntang mun teh bujang-bujang di daerah ieu di Tasik ke sami gitu. Poek teu katingali jalmi bawa anak atawa dulur itu ieu. Poek teh jeung eta keur mah kusora gunung geus da taraosan teh model ngabuludagna rempagna batu teh da asa dina payuneun atuh. Aku ngaguruhna juga lah. Bukan hanya di darat yang terkena dampak, di udara pun sama. Pesawat British Airways dan Singapore Airlines harus mendarat darurat di Jakarta lantaran mengalami kerusakan mesin akibat menyedot abu vulkanik. Di Tasikmalaya, ribuan hektar lahan pertanian hilang tertimbun material dari letusan Gunung Galunggung. Rumah-rumah pun terkubur hingga yang terlihat hanya ujung genting. Puluhan ribu mengungsi dan sebagian diantaranya memilih bertransmigrasi ke Sumatera, meski akhirnya banyak yang memilih balik lagi ke kampung halaman.
Di sisi lain, bencana itu meninggalkan manfaat yang hingga kini masih terasa. Selain tanah sekitar gunung menjadi subur, letusan Galunggung telah membawa material pasir berkualitas. Sampai sekarang, hamparan pasir itu masih menjadi ladang usaha banyak orang. Kini setelah erupsi pada 40 tahun silam, Galunggung yang merupakan gunung berapi kondisinya dalam status normal atau level 1. Beberapa kali sempat dikabarkan aktif dan akan meletus, tapi semuanya hoax. Namun, pada Februari 2012, gunung tersebut pernah dinaikkan ke level 2 atau waspada lantaran terjadi peningkatan gempa vulkanik dan air kawah berubah warna serta mengeluarkan gelembung. Status waspada kembali diturunkan ke level 1 setelah keadaan menjadi normal, dan sampai sekarang masih seperti itu. Tapi beberapa waktu terakhir ini masyarakat dibuat khawatir dengan melebarnya area longsoran di atas kawah. Raden Fajar Anugrah, pengamat Gunung Api Galunggung, menjelaskan longsoran itu disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan tidak ada kaitannya dengan tanda-tanda akan meletusnya gunung. Kita menghimbau untuk masyarakat yang berwisata ke area kawasan Kawah Gunung Galunggung pada saat musim hujan, kita tidak merekomendasikan untuk turun ke kawah pada saat musim hujan karena berbahaya untuk longsoran dari tebing sebelah barat dari Gunung Galunggung. Jadi kepada masyarakat sekali lagi dihimbau untuk tidak masuk ke area Kawah Galunggung pada saat musim hujan. Disinggung apakah gempa yang sering terjadi beberapa waktu lalu berpengaruh terhadap aktivitas vulkanik Gunung Galunggung, Fajar menjawab tidak ada. Kendati terjadi gempa dengan magnitudo lumayan besar, seperti yang berpusat di Cianjur, Garut, dan Pangandaran, hingga tayangan ini dirilis, Gunung Galunggung masih berstatus normal.